Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Delawati. Di sini saya dari program Studi Manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan tugas saya manajemen sumber daya manusia yang berjudul seleksi. Yang pertama ada pengertian seleksi, manajemen sumber daya manusia. Seleksi adalah kegiatan suatu perusahaan untuk memilih pegawai yang paling tepat dan jumlah tepat dari calon yang dapat direkrutnya. Seleksi adalah suatu rekomendasi atau suatu keputusan untuk menerima atau menolak seseorang calon untuk pekerjaan tertentu berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan-kemungkinan dari calon untuk menjadi tenaga kerja yang berhasil pada pekerjaannya. Terus selanjutnya ada seleksi tenaga kerja adalah proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat yang ada. Tahap awal yang perlu dilakukan setelah menerima berkas lamaran adalah menerima daftar riwayat hidup milik pelamar, kemudian dilakukan penyortiran antara pelamar yang akan dipanggil dengan yang gagal memenuhi standar, lalu memanggil kandidat terpilih untuk dilakukan ujian tes tertulis, wawancara, dan proses seleksi lainnya. eh, ada ada pengertian menurut Shimamura 2004-202, seleksi merupakan proses pemilihan dari sekelompok pelamar yang paling memenuhi kriteria untuk posisi yang tersedia di dalam perusahaan. Sedangkan menurut Teguh 2009 menjelaskan bahwa seleksi adalah proses yang terdiri dari berbagai langkah yang spesifik dari kelompok pelamar yang paling cocok dan memenuhi syarat untuk jabatan tertentu. Ada tiga hal yang menyebabkan seleksi menjadi hal yang penting, yaitu yang pertama, kinerja para manajer senantiasa tergantung sebagian kinerja bawahannya. Seleksi yang efektif penting karena biaya perekrutan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam pengangkatan pegawai tidak sedikit. Yang ketiga, ada seleksi yang baik itu penting karena implikasi hukum dari pelaksanaannya secara serampangan. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan pengangkatan yang baik akan sangat tergantung pada dua prinsip dasar proses seleksi, yaitu yang pertama, perilaku di masa lalu yang merupakan prediktor terbaik atas perilaku di masa yang akan datang. Perusahaan harus menghimpun data yang handal sebanyak mungkin yang dapat dimanfaatkan untuk menyeleksi pelamar yang terbaik. Selanjutnya ada konsep dan manfaat seleksi. Yang pertama ada reliabilitas atau keandalan. Keandalan adalah karakteristik penting pertama dari ujian dan mengacu kepada konsistensinya. Ada beberapa cara untuk memperkirakan konsistensi atau keandalan, yaitu dengan membandingkan ujian kepada orang yang sama dalam waktu berbeda, atau dapat melakukan ujian dan kemudian memberikan ujian kembali yang diyakini para ahli sebagai ujian yang setara beberapa waktu kemudian. Selanjutnya ada validitas. Validitas merupakan tahapan kedua dalam persyaratan seleksi yang memberikan Anda informasi apakah ujian tersebut mengukur sesuai dengan yang ingin Anda ukur. Dalam ujian mempekerjakan terdapat dua cara utama untuk menunjukkan validitas ujian, yaitu yang pertama, ada validitas kriteria, membuktikan mereka yang berhasil dalam ujian juga berhasil dalam pekerjaannya, dan juga sebaliknya. Validitas isi prosedur dasar dalam validitas ini yaitu mengidentifikasi tugas-tugas dalam pekerjaan dan perilaku yang akan diuji. Selanjutnya, bagaimana cara mensahkannya? Ujian dalam mengesahkan ujian yaitu memvalidasi ujian tersebut sebelum menggunakannya dengan memastikan bahwa nilai ujian tersebut dapat memprediksi kriteria seperti prestasi kerja. Selanjutnya, aspek kesempatan yang setara atas pekerjaan dari pengujian. Dalam merekrut pegawai, perusahaan tidak boleh diskriminatif dengan memperhatikan ras, warna kulit, umur, agama, jenis kelamin, cacat tubuh, dan asal kebangsaannya. Selanjutnya ada hak individu dan keamanan ujian peserta ujian. Mereka memiliki hak rahasia atas hasil ujian dan hak untuk memberikan izin mengenai penggunaan hasil tersebut. Mereka memiliki hak untuk mengharapkan bahwa orang yang akan mengolah nilai ujian mereka memenuhi syarat. Pengujian tidak boleh menghakimi dan menghargai harga diri orang lain. Selanjutnya, menggunakan ujian di pekerjaan. Pada saat ini, kebanyakan perusahaan di dunia telah menerapkan ujian pada tahap seleksi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyaring karyawan yang bagus dan juga karyawan yang buruk. Terus selanjutnya ada
beberapa metode seleksi. Yang pertama, wawancara. Wawancara seleksi merupakan metode seleksi yang paling luas digunakan dalam organisasi-organisasi dan telah ada ratusan kajian yang benar-benar menelaah keefektivitasannya. Yang kedua ada tes kemampuan fisik. Di dalam dunia pekerjaan masih banyak bidang pekerjaan yang masih menuntut fisik. Banyak pekerjaan masih memerlukan kemampuan fisik atau psikomotorik tertentu. Pada kasus ini, tes-tes kemampuan fisik mungkin penting tidak hanya untuk memperkirakan kinerja, melainkan untuk memperkirakan cedera-cedera di tempat kerja dan penyandang cacat. Selanjutnya, yang ketiga itu ada tes kemampuan kognitif. Tes kemampuan kognitif membedakan para individu berdasarkan kemampuan mental daripada fisik. Yang selanjutnya ada inventarisasi kepribadian. Tes-tes kemampuan berupaya mengkategorikan individu relatif terhadap hal-hal yang dapat mereka lakukan. Ukuran-ukuran kepribadian cenderung mengkategorikan individu terhadap hal-hal yang mereka sukai. Dua alasan terakhir dari bacaan kepribadian secara bebas meliputi 5 aspek kepribadian, mengacu kepada 5 dimensi utama, yaitu 5 besar. Yang pertama, keterbukaan, penyesuaian diri, keramahan, kerajinan, serta keingintahuan. Selanjutnya ada sampel-sampel pekerjaan. Tes-tes sampel pekerjaan berupaya menerapkan pekerjaan dalam konteks sebelum perekrutan agar dapat mengamati cara pelamar menjalankan pekerjaan tiruan. Selanjutnya ada metode non-ilmiah, yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan atas kriteria standar atau spesifikasi kebutuhan nyata suatu pekerjaan atau jabatan, akan tetapi hanya didasarkan pada perkiraan dan pengalaman saja. Terus ada beberapa unsur-unsur yang diseleksi biasanya meliputi hal-hal seperti yang pertama ada surat lamaran bermaterai atau tidak, yang kedua ada ijazah sekolah dan daftar nilainya, yang ketiga surat keterangan kerja dan pengalaman, yang keempat ada referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya, yang kelima ada wawancara langsung dengan yang bersangkutan, yang keenam ada penampilan dan keadaan fisik pelamar, yang ketujuh ada keturunan dari pelamar, dan yang terakhir ada tulisan tangan pelamar. Selanjutnya ada metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan metode seleksi yang didasarkan pada spesifikasi pekerjaan dan kebutuhan nyata yang akan diisi serta berpedoman pada kriteria standar tertentu. Seleksi ilmiah mengacu pada hal-hal antara lain. Yang pertama ada metode kerja yang sistematis, yang kedua ada berorientasi pada kebutuhan real karyawan, yang ketiga ada berorientasi kepada prestasi kerja, dan yang keempat ada berpedoman kepada undang-undang perburuhan. Berdasarkan kepada analisa jabatan dan ilmu sosial lainnya, ada langkah-langkah mengadakan seleksi. Yang pertama, ada penerimaan pendahuluan, yang kedua ada tes-tes penerimaan, ada tes wawancara atau interview, pemeriksaan referensi, evaluasi medis atau tes kesehatan, wawancara atasan langsung, dan pengumuman hasil seleksi. Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam proses seleksi. Yang pertama, kondisi penawaran tenaga kerja. Pada saat rekrutmen, bisa terjadi jumlah calon yang terjaring lebih kecil dari yang diharapkan. Kondisi tersebut dimungkinkan oleh yang pertama, ada imbalan atau upah yang ditawarkan oleh perusahaan tidak sesuai. Yang kedua, pekerjaan menuntut spesialisasi yang tinggi untuk calon pekerja. Yang ketiga, persyaratan yang berat harus dipenuhi oleh calon pekerja. Yang keempat, mutu pelamar yang rendah. Selanjutnya ada faktor eksternal organisasi. Faktor eksternal itu mencakup yang pertama faktor etika. Keputusan seleksi seringkali dipengaruhi oleh etika pemegang keputusan. Bila pertimbangan penerimaan lebih condong karena hubungan keluarga, termasuk penerimaan komisi atau suap daripada pertimbangan keahlian, maka kemungkinan besar karyawan baru yang dipilih jauh dari harapan organisasi. Selanjutnya ada perangkat organisasi. Yang pertama ada analisa jabatan, semacam pedoman bagi kegiatan proses seleksi. Analisa jabatan memberikan informasi tentang uraian jabatan, spesifikasi jabatan, standarisasi pekerjaan, serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemegang jabatan tersebut. Yang kedua ada perencanaan sumber daya manusia. Dari perencanaan sumber daya manusia, dapat diketahui beberapa jumlah calon pegawai yang dibutuhkan oleh organisasi pada jenjang apa dan bagian mana dan persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh pelamar. Yang ketiga ada pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen. Qualified tidaknya pelamar yang akan diseleksi tergantung pada tenaga kerja, pengadaan,
kerja yang efektif akan menghasilkan tersedianya jumlah pelamar yang qualified. Eh, Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan untuk Bapak dosen sumber daya manusia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.